Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas satu raja-raja yang terakhir. Nah, Raja Ahab, akhir dari riwayat Raja Ahab, seperti yang kemarin kita bicarakan. Dan Tuhan mengutus banyak orang membicarakan tentang Raja Ahab. Orang ini sangat penting. Orang ini mempunyai banyak perantara. Dan Tuhan mengutus banyak nabi untuk membantunya. Ya, dulu juga ada Nabi Elia dan juga ada Nabi Mika. Dan banyak muridnya Nabi dan juga memberitahukannya dan juga digigit sama singa dan mati. Jadi Tuhan banyak mengutus Nabi di dalam zaman itu dan membantunya. Dan seperti Musa dan Elia. Musa adanya zamannya Musa. Dan perjanjian lama adalah zamannya Musa dan Elia. Elia adalah nabi yang sangat penting. Dia hidup demi untuk Raja Ahab. Jadi kita bisa melihat kalau Raja Ahab adalah raja yang penuh dengan perantara. Yang terakhir, ini pasal yang terakhir, kayak memberi tema orang yang kehilangan akal sehat, Tuhan sangatlah sulit untuk menyelamatkannya. Yaitu waktu pertama, yaitu kemarin itu seperti Ahab atau mengubur diri sendiri. Ya, dia tidak mempunyai pemikiran sendiri. Boleh dikatakan seperti ada dan seperti tidak ada. Kadang sekarang dengar di sini dan nanti dengar di sana. Depan dan belakang tidak bersatu. Dan boleh dikatakan hatinya goyah. Dan seperti dia sang dulu berkata, hati kamu goyah sampai kapan? Yaitu keadaan Raja Ahab begini. Ya, kita hari ini melihat firman ini ada satu hal yang istimewa. Dan selalu dikatakan Raja Israel. Dan di sini tidak dikatakan, ya ditulis siapa. Di sini Raja Israel ditulis sampai 19 kali. Ada 17 kali ditulis tentang Raja Ahab. Atau ya tidak ditulis dengan namanya Ahab. Jadi sepertinya perantaranya Ahab sudah hilang. Dia sebenarnya Raja Israel, tapi namanya Ahab boleh ada, boleh tidak ada. Dari pasal 5 sampai sekarang ini, sampai pasal 22. Dan kita bisa lihat dari sisi yang berbeda di dalam keagamaan, kepercayaan. Jadi di sana pertama tuh dia memelihara 450 nabi Baal. Yaitu satu Isabel membunuh nabi Tuhan. Isabel membunuh nabi Tuhan, dia baik. Isa Elia membunuh nabi Baal, dia juga oke. Desa Isabel tuh ingin pergi mengejar nabi Tuhan, dia juga oke. Dia sebenarnya berdiri dalam posisi yang mana? Dia sebenarnya percaya pada bagian yang mana ya? Kenapa dia selalu berubah-berubah?
Istri Isabel tuh mengejar Ilya, ya baik kamu mendengar perkataan istri. Dan di sini sampai kamu memelihara 400 nabinya Tuhan. Sebenarnya kamu berdiri dalam posisi mana? Dia tidak mempunyai pendirian. Kepercayaan juga begini dan juga dalam pemerintah juga begini. Raja Aram datang mau perang padanya. Dan dia berkata, apa yang ada di dalam kerajaan saya yang paling saya berikan pada kamu, dan saya tidak ingin berperang. Dan Raja Aram tuh memberikan satu permintaan yang sangat berat ya, dan Yosai ingin datang untuk melihat, dan akhirnya Raja Ahab bertanya kepada penatua, dan mereka berkata tidak boleh. Dan akhirnya Ahab berpikir, baik kita berperang. Jadi sebenarnya berperang atau tidak berperang, dia mendengarkan dari timur, tengah, dan barat ini. Dan semua juga di dalam keadaan begini. Dan seperti Isabel, istrinya memakai namanya raja, mengambil stempelnya raja untuk memberitakan, dan diberitakan semua penatua menabal dan membuat satu kematian dari Nabal dan diberitahukan kepada Isabel. Dan memberitahukan kalau Nabat semua banyak penatua tahu, dan kali ini sebuah adalah rancangan dari Isabel. Jadi kita bisa lihat itu sampai seluruh kerajaan juga tahu. Dan semua kekuasaan itu diberikan kepada istrinya Isabel. Ini Ahab ada orang yang begini. Di dalam kepercayaan tentang pemerintahan dan kerajaannya itu dia begini. Dan situ menjual. Ini orang yang kehilangan jati diri. Apakah Tuhan ingin menyelamatkan? Sebenarnya Tuhan ingin menyelamatkan Ahab. Tuhan memakai banyak kekuatan, tetapi akhirnya tidak bisa menyelamatkan. Jadi mesti mengorbankan berapa banyak nyawa nabi. Di saat Isabel membunuh berapa banyak nabi Tuhan, dan akhirnya tidak bisa diselamatkan. Dan kita memohon Tuhan membantu kita. Jadi dalam kepercayaan kita mesti berpegang pada Tuhan, dan kita mesti tetap mengikuti Tuhan. Dan kita melihat yang pasal terakhir dan bagaimana akhir dari riwayatnya. 3 tahun lamanya orang tinggal aman dengan tidak ada perang di antara orang Aram dan Israel. Dan pada tahun yang ketiga pergi Yosafat Raja Yehuda kepada Raja Israel. Itu dalam sejarah ini Raja Yosafat dan Raja Ahab itu saling kerjasama karena ada saudara dan mereka. Maka Yosafat Raja Yehuda pergi berkunjung kepada Raja Israel. Dan Yosafat mengajak Raja Ahab bersama untuk berperang. Yosafat berkata boleh. Karena berpikir, tetapi Yosafat berpikir lebih baik kita tanyakan dahulu firman Tuhan. Ayat keempat, lalu katanya kepada Yosafat, maukah engkau pergi bersama dengan aku untuk pergi? Jawab Yosafat, kita bersama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan rakyatmu. Ayat kelima, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah tanyakan dahulu firman Tuhan. Pertama Raja Yosafat berjawab dulu, tapi sepertinya tidak tepat. Akhirnya lebih baik bertanyakan dulu dengan firman Tuhan. Akhirnya sekelompok nabi keluar, yaitu nabi ada 400 orang. Dan saya di sini tidak memahami kenapa mesti
memelihara banyak nabi. Kalau hebat satu sudah cukup. Seperti Elia satu sudah cukup. Dan di sini memelihara sebanyak 400 orang. Dan mereka tuh sangat senang ya. Dan 400 nabi ini berkata baik. Ya sahabat berkatanya ada satu nabi yang sangat terkenal di situ, yaitu Mika, belum kamu panggil. Yaitu Raja Ahab memberitahukan tentang pandangannya kepada Nabi Mika. Ayat ke-8. Jawab Raja Israel kepada Yosafat, masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Gimla, kata itu. Satu perkataan ini ada satu pemikiran ya. Dan di dalam dua raja-raja ya, itu situ Mika adalah nabi yang berkata yang tidak baik. Ya, satu memberitakan berita yang buruk. Jadi kala ini sebenarnya di sisi lainnya Raja Ahab itu sangat percaya kepada nabinya Tuhan. Dan dia juga percaya dengan berkatnya. Tapi dia tidak suka mendengar perkataan yang benar. Kita ingin mendengarkan perkataan yang benar atau mendengar kata-kata yang manis? Apakah kita benar-benar ingin mendengarkan nubuat yang dari Nabi? Dan kenapa kita mesti mendengar? Raja Ahab memperlihatkan bagaimana dia memikirkan kepada Nabi. Pertama, dia percaya kepada Nabi, maka dia memelihara 400 orang Nabi, dan itu semua adalah Nabi Tuhan. Dan orang ini sangat mementingkan Nabi. Dan di depan itu istrinya memelihara 400 Nabi Isabel. Istrinya memelihara 400 dan saya juga memelihara 400 Nabi, tapi Nabinya Tuhan. Saya mementingkan sekali dan saya percaya dengan nubuat dan berkatnya dari Nabi. Tapi saya tidak ingin mendengarkan perkataan yang benar dan sangat menjenuhkan, dan juga saya ingin selalu mendengar kata-kata yang manis yang baik. Kita setiap orang juga meraba hati kita, apakah kita ingin mendengarkan perkataan yang benar atau mendengarkan perkataan yang manis-manis. Perkataan yang manis yang baik itu belum tentu benar. Kata-kata yang enak didengar itu terakhir akan membohongi kamu. Yang perkataan yang baik itu kadang membuat kamu mati. Jadi kita mendengar perkataan yang benar itu walaupun tidak enak didengar. Tapi sekali kita pemimpin ya, kita mesti mendengar perkataan yang benar. Jadi waktu satu kamu kenyataannya itu kamu yang terakhir tahu itu permasalahan itu sudah sangat tidak bisa dikendalikan lagi. Dan seluruh dunia ya hanya tinggal kamu yang tidak tahu. Ya, jadi ini yang karakternya dari Raja Ahab. Dan saat ini juga saya percaya ini juga memaki kita banyak orang ya. Kita memohon Tuhan membantu kita supaya kita memeluk kebenaran. Dan juga kita juga terhadap orang juga mesti benar.
Dan kita juga memeluk perkataan orang yang jujur kepada kita. Jadi yang tidak ini tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan kamu. Di saat inilah Nabi Mika keluar ayat 13. Ayat 13, suruhan yang pergi memanggil Mika itu berkata kepadanya, ketahuilah nabi-nabi itu sudah sepakat meramalkan yang baik bagi raja. Hendaklah engkau juga berbicara seperti salah seorang daripada mereka dan meramalkan yang baik. Dan di sini kita diperlihatkan satu penyuruh ini, suruhannya sangatlah pintar. Dia melihat tuh bagaimana raja ingin mendengarkan apa, maka dia menyuruh ya kepada Mika. Jadi waktu di saat Mika bertemu dengan raja ya, dia berkata oke, baik, pergilah. Jadi dia dalam perkataannya itu jadi Ahab tuh bisa mendengar kalau Nabi Mika itu tidak dengan sungguh-sungguh menyuruh. Maka ayat 16 ya, tetapi raja berkata kepadanya, sampai berapa kali aku menyuruh engkau bersumpah supaya engkau mengatakan kepadaku yang tidak lain kebenaran demi nama Tuhan. Maka Nabi Mika itu berkata kalau raja bisa mati dan peperangan ini akan kalah. Dan karena banyak nabi-nabi yang tidak suka, maka Mika ditampar ya. Dan Mika melihat satu pandangan yang sangat besar ya. Ayat 14, 17 ya. Ayat 20 ya. Dan Tuhan bisa, siapakah memuji Ahab untuk maju berperang? Itu perkataan itu kematian Ahab begitu. Itu roh yang berbohong itu datang ya, tampil roh yang berbohong, roh berdusta itu masuk ke dalam mulut Nabi, dan Nabi adalah memberitakan firman Tuhan, yaitu Nabi ini bukannya Nabi yang sembarangan dicari ya. Dia itu karena Nabi ini adalah satu Nabi yang kita melihat dia mempunyai satu kehebatan, maka dia dipanggil Nabi. Itu ada 4 atau 5 itu kamu menjadi Nabi seperti mirip. Maka dia masuk tim Nabi. Dia menjadi satu karunia. Jadi dia tidak menjadi perkataan dari namanya Tuhan. Jadi dia memberitakan apa yang raja ingin dengar. Ini adalah roh dusta itu datang. Kenapa dia bisa berubah? Karena kemungkinan dalam hatinya ada ketakutan. Yaitu kemungkinan dalam takut hatinya raja murka. Dan di saat raja senang, kemungkinan ada dikasih hadiah. Yaitu akhirnya 400 nabi ini diurapi oleh roh dusta. Jadi sebagai nabi kita mesti hati-hati. Kamu sebenarnya dipakai oleh Tuhan, tapi kamu akhirnya memilih dipakai oleh raja. Dan yang terakhir kita dipakai oleh diri kita sendiri. Supaya yang kita tidak ingin orang lain marah, dan kita tidak ingin raja marah ya, supaya raja terhadap kita baik. Jadi semua itu demi kepentingan diri kita sendiri. Ya, ini 400 nabi ini diurapi oleh roh dusta. Akhirnya di saat Mika ini berbicara dengan jujur, maka Zedekia menampar Mika. Dan nabi ini berkata,
mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Dan dia berkata, saya adalah nabinya Tuhan. Tapi Mika menjawab, sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Kenapa? Raja mati. Dan peperangan ini kalah. Di saat 400 nabi ini berkata baik untuk pergi berperang. Jadi saat itu Isabel itu pergi berperang, dan di situ akhirnya 400 ini ditangkap. Jadi maka 400 nabi ini pergi untuk melarikan diri. Maka Mika tuh berkata, di saatnya kamu akan tahu sendiri. Jadi permasalahan satu ini kita tidak usah berdebat. Jadi kita melihat tuh di dalam hatinya Ahab sangat takut, dan akhirnya menangkap Mika dan memenjarakannya. Tunggu saya pulang dengan selamat, saya baru akan menanganinya. Ini adalah karakternya Ahab. Apakah dia percaya dan apakah dia tidak percaya? Dia terhadap satu berperang itu dia tidak percaya. Dan akhirnya Ahab mengubah dirinya untuk pergi berperang. Orang akan benci pada saya dalam bahaya, dan maka saya menjamar yang memakai pakaian tentara biasa. Jadi kita melihat tuh di sini Ahab tuh pemikirannya turun naik dan tidak seimbang, ya, bimbang. Dan sepertinya Ahab ingin mendengar tapi tidak mendengar. Sepertinya kamu tidak mendengar tapi kamu juga mendengar. Jadi yang lebih simpel kita katakan, kamu tidak tahu berdiri di dalam mana dan selalu ke sini dan ke sini. Bisa kita mengikuti Tuhan, kita juga dari sini dan dari sana. Di sini Tuhan tidak bisa menolong kamu. Dan di sini terjadi satu hal di saat peperangan, ada seorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju jiranya, ya, kebetulan sembarang menarik dan akhirnya kena raja. Jadi dengan sembarang menarik, ya, akhirnya di depan itu tidak, pokoknya yang penting saya menarik panah, ya, akhirnya. Dan pas juga kena di dalam sambungan baju jira raja. Di tengah-tengahnya sambungan baju jira itu ada celah, ya, maka panah ini pas masuk yaitu sampai di tempat medan peperangan. Tuhan ingin menyuruh kamu mati, maka kamu bisa mati. Jadi dengan begini firman yang Tuhan ucapkan itu dinyatakan. Di dalam keadaan ini sudah tidak berdaya. Ya, satu orang akhirnya tidak mengambil keputusan mengikuti Tuhan dan Tuhannya melepaskan tangan. Dan Tuhan melihat orang ini tidak mengikuti Tuhan. Mika adalah dia yang terakhir, ya, kesempatan dia terakhir, dan juga dia tidak bisa. Bisa saya membaca firman dan saya merasakan satu Tuhan tidak bisa melakukan satu hal. Kita tahu Tuhan ada Tuhan yang melakukan semuanya, tapi Tuhan memberikan kita satu kebebasan.
Di saat orang tidak bersedia mengikuti Tuhan, dan Tuhan juga berkata tidak berdaya, dan akhirnya dan sudah cukup, dan akhirnya seperti rajanya Ahab. Dan kita di sini juga melihat ada Raja Yosafat. Di sini kita melihat tuh Raja Yosafat akan dibahas lebih jelas. Kita lihat tuh yang terakhir. Yaitu Raja Ahab Ahazia. Ayat 53, ia beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Dengan demikian ia menimbulkan sakit hati Tuhan. Dia melihat ayahnya memelihara 400 nabi Tuhan. Dia melihat tuh 400 nabi Tuhan yang menyuruh mencelakakan ayahnya, maka ayahnya mati. Maka sepertinya nabi Tuhan itu tidak baik dipakai, maka dia memelihara 400 nabi Baal. Dari sini menyebabkan keluarga Ahab musnah. Memohon Tuhan membantu kita. Kita mesti memeluk kebenaran. Kita mesti mendengar perkataan yang benar. Dan juga kita juga mesti berbicara perkataan yang benar. Ya, mestinya kita dalam suasana yang benar. Perkataan yang benar ada bukan perkataan yang penuh dengan akal kepahitan. Dan juga kita mesti berbicara pada tempat yang waktu. Dan kita juga mesti memeluk kebenaran. Dan kita juga memeluk orang yang berbicara perkataan yang benar. Maka dengan ini roh kita bisa juga terus panjang. Dan kalau tidak ini Tuhan juga tidak bisa membantu kita. Kita memohon Tuhan membantu kita. Haleluya. Tuhan, Kau Tuhan yang Raja di atas raja. Engkau Raja yang selama-lamanya. Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya. Mari kita bersama kita memuji Tuhan kita.伟大。
Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Engkau Raja di aja saja. Tuhan, Engkau jadi Raja sampai lama-lama. Tuhan, kami berterima kasih bukan hanya di gereja 611, di seluruh gereja dunia ini. Kamu menjadi Raja sampai selama-lamanya. Dan kami, Tuhan, kami berterima kasih sebagai gereja 611. Tuhan, pastor membimbing kita merenungan pagi. Kita juga ada firman dari Nabi. Mari saudara-saudara semua kita memuji Tuhan kita memuji Tuhan di setiap hari, setiap malam. Firman Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, maka kita memuji Tuhan kita. Ya Yesus, kami berterima kasih dan memuji-Mu. Firman-Mu menjadi pelita kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan saat ini melalui pendeta menjadi nabi, melalui ketua saya kita berbicara kepada kami. Firman-Mu betapa manis, betapa berharganya. Tuhan, kami persembahkan semua kemuliaan dan pujian. Hati kami memeluk firman-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu. Kadang di dalam keagamaan kita kadang berulang-ulang lagi. Kadang kita merasa Tuhan dekat, tapi kadang kita merasa Tuhan kamu tidak nyata, meninggalkan kami sangat jauh. Di dalam satu hal kami sudah percaya padamu, tapi di dalam satu hal kami menunggu Tuhan, sangat Engkau tidak datang. Tapi di pagi ini Tuhan, Engkau menyinari hati kami. Tuhan juga, Engkau juga menyinari setiap hati saudara-saudara kami semua. Kami di sisi mana, karena kami sudah berbalik. Kita kadang percaya pada Tuhan dan percaya kepada dunia ini dan juga percaya pada diri kita sendiri, dan kita mengandalkan kekuatan orang lain. Saudara-saudara semua, bolehkah kita di saat ini kita duduk, walaupun kamu hidup di dalam dimanapun, kita juga sahabat teduh, dan kita memohon Tuhan menyinari hati kita. Seperti Raja Ahab yang bolak-balik dan menyembah Baal, dan juga dia percaya kepada nabinya Tuhan, dan dia juga balik percaya kepada Baal, dan anak cucunya juga sama begini. Apakah kita juga di sini dalam jalan ini kita sama seperti Ahab? Roh Kudus, Engkau menyinari kami setiap orang. Di saat Roh Kudus menyinari kamu buka mulutmu dan kamu serahkan kelemahanmu kepada Tuhan. Kemungkinan kamu terhadap Tuhan ini kecewa. Tuhan berkata, Tuhan ingin berbicara kepada saudara-saudara semua. Kamu merasa berjalan sama Tuhan, berjalan sangat jauh. Kamu merasa di dalam kehidupan gereja ini kamu berjalan sangat jauh. Kamu sudah lama tidak datang ke kelompok saya. Kamu hubungan dengan orang itu sangat jauh. Kamu terhadap ini kehilangan rasa kepercayaan. Dan Tuhan berkata, saya ingin berbicara padamu, dan seperti hubungan kamu dengan saudari, orang sangat berjauh. Kamu ingin menghindar di dalam pelayanan. Di saat orang ingin membuka perbicaraan dari hatimu yang paling dalam, kamu tidak tentram dan banyak kamu ingin menolaknya. Dan sini kamu banyak di dalam kerukaan. Dan adakah saudara-saudari seperti ini? Saya mengundang kalian datang ke depan mimbar. Saya ingin mendoakanmu. Jika
ada saudara-saudara ini, dan saya mengundang kalian datang ke depan mimbar, dan saya tahu Tuhan ingin mengundangmu, Tuhan ingin menyembuhkanmu. Karena ini semua, saya juga jika ada saudara-saudara yang di online, ya saya mengundang kalian juga di dalam ini, atau kalian di dalam ke perekonomian, dalam hubungannya ini, dan juga kalian tidak tahu kapan kalian bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi Tuhan berkata hari ini, Tuhan ingin berbicara pada kalian. Masih adakah saudara-saudara seperti ini? Saya mengundang lagi kalian datang ke depan mimbar. Saudara-saudara ini, kalian berbicara semua yang ada di dalam hati kamu yang tidak berdaya dan kekecewaan, engkau serahkan pada Tuhan. Engkau serahkan kepada Tuhan. Engkau sampai satu tempat seperti di tepi jurang, kalian berjalan lagi, kamu sepertinya tidak ada tenaga lagi untuk berjalan. Di saat ini, jika Tuhan mengetuk pintu hatimu, Tuhan berkata, anakku, hari ini saya mengetuk pintu hatimu. Kamu mesti menjawab saya. Saudara-saudara yang datang di depan mimbar, engkau bicara kepada Tuhan, serahkan semua permasalahanmu. Saya mengundang staf gereja dan ketua ser untuk datang untuk melayani saudara-saudara kita. Saya mengundang staf gereja dan juga ketua ser, engkau berbicara padanya tentang nubuatnya Tuhan kepadanya, apa yang Tuhan ingin bicarakan padanya. Dan seperti hari ini, Tuhan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Kita di sini membutuhkan satu saudara ya, yang duduk di belakang saudara-saudara semua. Jika kalian ingin sama Tuhan, ada hubungan lebih dekat sama Tuhan, dan kalian merindukan setiap hari mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan, dan pejamkan matamu dan berdoalah kepada Tuhan. Tuhan di saat ini ada di sampingmu. Tuhan, kebersamaanmu di saat ini menyinari di hati kami. Perbarui hati kami yang sangat merindukanmu, lebih banyak lagi merindukan. Hilangkan semua ketidakpercayaan kami. Semua kekecewaan, keputusasaan, semua juga dihilangkan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan satu-satu yang kami harapkan. Engkau berikan kami kekuatan supaya kami boleh seumur hidup kami mengikuti Tuhan. Tuhan, Engkau adalah menjadi Tuhan yang kami harapkan. Roh Kudus, Engkau mengurapi hati kami, mengurapi kami. Tuhan, Roh Kudus lebih banyak lagi menjamah saya. Tuhan, Engkau datang memeluk saya di saat ini. Di saat ini, Tuhan berbicara kepada hati saya. Tuhan berkata, anakku, saya memberikan kamu kekuatan. Saya memberikan satu yang jalan, kekuatan yang bisa berjalan di dalam jalan saya. Jika di saat ini kamu membutuhkan kekuatan Tuhan masuk di dalam hatimu, engkau buka dan berkata pada Tuhan, Tuhan, saya membuka hati saya. Roh Kudus berkata,
Anakku sangat kekuatan saya berikan mengurapi dalam kehidupanmu. Saya memberikan hatimu yang dahaga. Saya memberi hatimu di permuraan yang baru di dalam detak yang manis, perlahan detak di dalam, menghilangkan di dalam kekecewaan dalam hatimu. Di hari ini dari roh hatimu keluar, mesti keluar, seluruhnya keluar. Allah Bapa, kasih-Mu sekali lagi masuk di dalam roh saudara-saudara semua. Tuhan, kasih-Mu lebih dalam lagi menyejukkan roh kami. Tuhan, Engkau hilangkan di dalam roh kami itu yang suka bolak-balik dan semua Tuhan, di dalam kerja ini Engkau sudah menyelamatkan kami keluar. Tuhan, di dalam kekecewaan ini mesti meninggalkan hati kami. Tuhan, supaya Engkau yang menjadi Tuhan penopang. Tuhan, kami ingin datang untuk berpegang pada Tuhan. Saudara-saudara semua kita berpegang pada Tuhan. Dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan Engkau datanglah tolong kami. Engkau dalam kekecewaan kami, Engkau datang membantu kami. Dan kita di sini datang, kita memohon kepada Tuhan dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berkata pada Tuhan, Tuhan kami membutuhkan Tuhan. Kami seumur hidup kami sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami, berpegang pada kami. Tuhan, kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan manisnya Tuhan menyirai hati kami. Lebih banyak lagi menyembuhkan kami. Lebih banyak lagi memberikan kami kekuatan. Tuhan, Engkau datang untuk mengasihi kami dengan kasih Tuhan ini, supaya kekuatan kami mengikuti Tuhan. Tuhan, bantu kami supaya hati kami berteguh pada dalam Tuhan. Tuhan, bantu kami lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kita berpegang pada Tuhan dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan kami mau berpegang pada Tuhan. Engkau menggerakkan hati kami. Tuhan, Engkau yang manis masuk dalam hati kami, hatiku. Kami mau seumur hidup mengikuti Tuhan, hatiku. Saya mau menjadi Tuhan yang memuaskan saya, hatiku. Kita mesti tetap di dalam Tuhan, hatiku. Kita mau seumur hidup mengikuti Tuhan, hatiku. Saya mengundang Roh Kudus masuk di hati kita, hatiku. Kita mau mengundang kasih-Nya Allah Bapa masuk di dalam hatiku. Kamu mesti menjadi firman Tuhan, tempat untuk menaruh firman Tuhan, hatiku. Saya ingin firman Tuhan disimpan di dalam. Tuhan, kasih karunia-Mu masuk di dalam kami. Penyembuhan-Mu lebih besar menyinari kami. Tuhan, Engkau hilangkan semua kuasa kegelapan, suara yang membuat kita kacau. Dan pikiran ini yang tidak baik mesti keluar dari hati kami. Tidak percaya, kecewa, mesti keluar dari hati kami. Tuhan, Engkau berikan kami seumur hidup sepenuh hati mengikuti Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, ini adalah permohonan kami. Ini adalah doa kami. Kami ingin seumur hidup kami sepenuh hati kami mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan, mohon bantu kami menghadapi keadaan. Kami tahu semua adalah kehendak Tuhan. Di dalam kepercayaan, di saat kita berjalan jalannya Tuhan, kita membantu kami, kita tidak di sini dan burak-balik. Tuhan, terima kasih melalui otoritas kita dan ada pendamping kita yang Kau yang taruh di dalam
kehidupan kami ini, dan kami ingin mendengar perkataan yang benar. Saudara-saudara semua, jika ketua share kamu, pendamping kamu, dan juga otoritas kamu berbicara yang sangat tidak enak didengar, kamu yang mendengar itu tidak enak untuk didengar, di saat ini memohon Tuhan membantu kita. Kita bersama bangkit berdiri dan kita bersama memohon kepada Tuhan. Tuhan, kami bersedia, biarpun perkataan ini sangat sulit untuk didengar, kami bersedia. Kami ingin mendengar perkataan yang benar. Tuhan, sama kita tidak ingin juga kata-kata yang untuk menyenangkan hati orang, tapi kita mesti menyatakan satu nyata, dan kita mesti berani. Kita melihat orang lain ada permasalahan dan tidak benar itu, dan kita mesti berani berbicara. Tuhan, ini ada permohonan kami. Mari saya memohon kalian bersama, kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau buka hati kami, buka telinga kami, supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Semua perkataan yang Tuhan katakan, bukannya kita apapun tidak bisa melakukannya, kita bersedia untuk diajar, dibantu. Kita melihat banyak saudara-saudara, banyak permasalahan, kita berani berbicara kepadanya dan membantu kita supaya tidak berbalik, supaya kami menerima, supaya kami tahu Tuhan ada bersama dengan kami. Apa yang dikatakan kata ini ada baiknya dengan kehidupan kita. Ini permohonan kami. Tuhan, Engkau hilangkan semua dalam hati kita yang ketakutan. Dan kita jangan menjadi orang yang pura-pura baik. Kita melihat sebanyak orang, saudara-saudara banyak ada permasalahan. Kita mesti berani menyatakan perkataan yang benar. Ini permohonan kami. Mohon Tuhan bantu kami. Mohon kalian ikuti saya. Tuhan yang saya kasihi, memohon Tuhan membantu saya. Tuhan, saya mengakui di dalam kepercayaan ini kami sudah urang-urang. Kadang kita mendengar perkataan yang benar, di dalam hati kita itu sangatlah sulit. Kadang kita banyak mengeluh kepada Tuhan, tapi Tuhan, kami hari ini bertobat di hadapan-Mu. Tuhan, ada orang mau berbicara benar kepada saya. Tuhan, bantu saya untuk merendahkan diri. Kami bersedia diajar. Semua itu semua yang tidak baik dan semua jatuh di bawah kaki saya. Kami bersedia menerima semua pemberitaan. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, memohon Tuhan membuka hati kami. Kami misalnya sebagai otoritas, setiap permasalahan itu kita tidak tahu. Tuhan, kami bersedia mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bantu kami supaya kami tidak selalu terulang-ulang lagi. Kami dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan, menurut jalan Tuhan. Tuhan, memohon mengutus mereka untuk berbicara pada kami. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, memohon untuk selalu datang untuk mengajar kami, supaya kami dengan seumur hidup kami dengan rendah hati mengikuti Tuhan. Tuhan, terima kasih. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita bersama memuji Tuhan kita. 我愿真实，求主使我活出你圣洁。我愿信实，我愿真实，求主使我活出你圣洁。我愿信实。 求主使我活出你圣洁，主我们恳求你。
嘅行動。我想邀請大家攞 Kita satu nyata ya. Saya ingin kalian mengambil handphone kalian. Dalam kehidupan kita ada orang ingin ada berbicara yang perkataannya kemungkinan ada otoritas kita, ketua leader kita, jajah bersama kita, dan sebagai kadang juga karena anak-anak kita juga kadang juga anak saya juga sering berbicara pada saya. Di saat saya terhadap suami saya tidak baik dan anak saya berkata, Ibu, rasanya kamu tidak baik, dan saya juga ingin kita malu satu ya bicara pada orang itu. Oh ya, kamu terima kasih, kamu sudah berkata sangat benar, dan terima kasih juga sudah berkata perkataan yang sangat benar, dan saat dia berbicara dengan kata yang benar ini sampai kita di umur kita sampai ini ada orang yang benar-benar mau menyatakan satu kata-kata yang benar itu, maka seperti Ahab ya tidak mau mendengar ya, maka akhirnya mati di dalam peperangan. Dan juga seperti otoritas kamu, ketua leader kamu ya, dia sangat memahami kamu, dan biarpun sekarang kamu tidak ada yang berbicara jujur sama kamu nyari satu orang kata-kata yang membuat kamu seperti telinga kamu tidak enak untuk dengar, dan kamu katakan padanya, memohon kamu berbicara kepada kehidupan kamu. Di saat dia menjauh kamu mesti ingat kamu berterima kasih padanya, kamu mengasihinya karena Tuhan mengutus dia untuk membantumu. Jika kamu memberi satu, kamu merasa tidak cukup ya, kamu tidak usah langsung men-send yang banyak, kamu satu persatu Tuhan Yesus, kami memujimu di saat saudara-saudara semua saya satu message kasihmu ada di tengah-tengah kami. Engkau di langit tingkat tinggi, kamu lihat sisa engkau mempersembahkan namamu, di mereka bersedia mendengar. Roh yang kebenaran datang di tengah-tengah kami dan berkata pada hati kami. Roh Kudus yang terkasih, Engkau datang berbicara pada kami. Apa yang dikatakan pada kami ada, Tuhan kami mengasihimu, Tuhan kami mengasihimu, kayak kami mengandalkanmu, kami di hadapanmu, Tuhan kami memujimu. Terima kasih Tuhan. Di saat kami memberitakan mengeluarkan satu message ya, ada hubungan yang erat. Tuhan kami memujimu. Bahwa orang memberikan satu pernyataan yang benar ini dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Yesus, Engkau mendengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersama menerima doa berkat. Kami satu sebelah kanan kita ada kayu salib. Bapak kamu di mana? Tuhan juga sangat sulit mari kita bersama, kita berdiri dalam sebelah kanan dan kita berkata pada Tuhan, Tuhan kami berdiri di sini. Mari mulai. Tuhan, Engkau melihat saudara-saudara kami dan juga saudara-saudara online berdiri di sini. Saya dalam nama Tuhan berkati setiap saudara-saudara semua. Jika seperti ada kekuatan, ada Tuhan. Dia apa yang di dunia ini dia lakukan, dia mewakili Tuhan dan berbicara pada dunia ini. Dunia ini perlu diberkati. Engkau urapi saudara-saudara semua di dalam ini, untuk semua perlindunganmu, damai sejahtera. Tuhan kami memujimu, terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Renungan pagi kita sampai di sini. Berkati kalian.